Jadi kita mau manja bang, Bim, mau ngambil konten lah biasa lah. PPKM lah. Jadi ini ada 5 nih. Ada 5 dengan vlog yang berbeda-beda gitu. Mungkin kita akan ngobrol ringkas satu-satu aja deh. Boleh, ya. boleh. Ini otomatis. Jadi kalau ini masih manual ya. Ini juga perkembangan. Manual. Jadi dari ini ke sini dulu apa gimana? Dari ini ke sini dulu, baru ke sini. Ya. Otomatis. Assalamualaikum. Wih, Bim. Sama siapa bro? Biasa. Sama Kang Poto. Ini Carmuk nih, pencari muka. Bang, ketemu lagi bang. Ya, elah lu rajin banget lu. Ini duduk nih. Sok, duduk ya. Ini ada angin apa nih? Dua-duaan. Ini tuh Bim, gimana Bim? Ceritanya begini. Aduh. Perasaan belum lama lu nyamperin gua. Makanya bang ini. Tadinya gue mau mau manjat, biasalah tuting-tuting sama si Bim. Ini sorry nih berantakan, gue lagi bersih-bersih bang. Bisa lihat. Ini alatnya banyak kan lu Bim. Tadi kita mau manjat bang, Bim, mau ngambil konten lah biasalah. PPKM lah. Di mana? Ya terbatas Bogor itu. Oh iya, disekat ya, nggak boleh lewat ya? Diputer-puter. Oh iya, lu dari Ciputat ke arah Depok ya? Cibubur ya? Belok udah gue bilang udah ke akan gue bilang. Mobil deh. Ngapain deh kita di sono gue bilang, ya udah ke sini. Gitu. Iya, keren. Iya. Kalau lu sih, gue lihat alat mah udah safety, udah tinggal jalan aja. Ada yang ngajakin gas, berangkat. Ini alat baru nih bang. Itu bang. Gokil, masih kini dong masih baru. Ini udah gue pakai sekali kemarin di Krimon ya. Oh, iya. Ini alat-alat juga satu setel. Ya minimal gua yang di badan udah bisa kebeli. Dulu kan gua nggak sanggup, tapi sekarang udah bisa nyicil. Nyicil lah. Berarti ini baru dipakai terakhir yang ketemu gue itu bang? Ketemu lu udah. Belum dipakai lagi berarti kan? Belum. Makanya ada lama ya. Awet loh. Awet lah mau dipakai. Awet. Konsumsi gua sebagai ya satu orang aja untuk kita latihan kan yang dibeli yang pertama harness, terus helm, terus ada ini Chokback, ya kan? Ini karabiner buat nyangkutin di harness gua aja. Tapi kalau untuk kita melipir atau kita ke lokasi tertentu kan minimal kita buat runner atau atribut yang lain kan harus disiapin. Nah, gue masih banyak nanya nih Bim sama lu Bim, nggak apa-apa kan nih? Gue nanya satu-satu. Nanya aja, nggak apa-apa bang. Kayaknya lu juga ngikut sebagai ini photoshootnya. Biasa, kita mah teman-teman. Oh gitu ya. Terus ini Bim, gue mau tahu Bim, ini kan perintilan dari gue sendiri aja. Jujur aja gue cuma beli, tapi pemakaiannya juga sebatas yang gue butuhin. Barangkali lu bisa bantuin nih, jelasin satu-satu ya. Dari yang prioritas kita pakai nih, ya buat insight teman-teman juga. Karena kan kita emang banyak sedikitnya kita ngasih edukasi lah. Betul. Nah tentang rock climbing, kebetulan gue juga udah bikin skema tentang kita siapa aja bisa loh latihan panjat tebing tanpa membedakan kita pernah pengalaman atau tidak. Intinya kita suka dan kita bisa berlatih gitu. Iya, benar. Nah, itu kan terkait dengan alat atau device yang kita perlukan bagi yang awam atau yang udah pernah berlatih itu bisa spesifik penggunaan dan kita mengetahui fungsinya. Betul. Gitu. Ini dari apa ya Bim? Enaknya Bim ya? Dari bawah aja. Dari bawah aja boleh. Iya, sebenarnya kalau untuk personal sepatu sebenarnya Bang. Sepatu ya? Karena kan kadang kalau kita nggak punya sepatu, teman-teman kan mungkin punya sepatu tapi size-nya berbeda sama kita. Oke. Jadi minimal senjatanya kalau untuk personal sepatu lah. Sepatu karena selain ukurannya berbeda-beda sama teman kita, kadang temen juga, aduh ntar sepatu gue udah agak bolong nih, kalau dipakai makin rusak. Kadang ada yang seperti itu. Ada juga. Nah, naik dari sepatu Chokback. Ya, nah terus Bim. Ya. Sepatu ini gue ukuran normal sepatu gue itu biasanya gue pakai 41 Bim. Dan kemarin gue dapat masukan dari teman-teman yang gue tanya, alangkah baiknya lebih ngepres atau lebih ngepas dengan ukuran kaki. Jadi nggak ada space longgar di ujung sini. Itu bener nggak sih? Atau gimana tanggapannya? Bener.
kembali ke siapa penggunanya nih. Oh, oke. Kalau emang penggunanya emang orang-orang baru yang baru mau coba, Iya. kalau gua nggak pernah saranin untuk dia turun size. Oke. Jadi lu coba sepatu senyamannya lu. Lebih comfortnya dulu Lebih ya. comfortnya dulu, Oh, mau oke. itu sama dengan sepatu running lu Iya. atau bahkan lebih besar dari sepatu running lu. Oke. Yang penting comfort dulu nih. Ketika udah nyaman, udah enak aktivitasnya. Kenapa? Sepatu panjat itu cenderung lebih kecil. Yap. Kulit juga lebar ya, panjangnya juga Bener. harus pas gitu ya. Pasti kaki dengan ukuran yang sama biasa kita pakai running aja, itu kaki akan lebih kejepit tuh, Iya. lebih kebungkus. Itu untuk orang-orang baru mulai, kalau dikasih kaki yang sepatu yang kecil, Sakit. sakit, Sakit ya? nggak nyaman. Nah, Kapan mau manjatnya lagi? Betul, benar. betul. Terus kalau teman-teman yang bilang, lu harus turun 1 size, lu harus turun 2 size, itu juga nggak salah. Iya. Bener, karena ketika udah sering manjat, lu akan tahu, wah sepatu gue ternyata memang agak kebesaran nih, Agak ada kebesaran. ruang nih. Ada ruang. Nah, gue harus turun lagi nih 1 size. Nah, biasanya kalau emang udah sering manjat, dia nggak perlu tanya, gue harus pakai nomor berapa. Dia udah tahu, wah gue harus pakai nomor sekian. Iya. Tapi kalau untuk orang awam, kalau menurut gue pribadi, senyamannya dulu. Senyamannya dulu. Karena sepatu tuh ngebungkusnya kecil banget. Thank you banget. Ini yang gini nih penjelasan yang gua dapat detail ketika gua mau beli barang. Kalau dijelasin gini gue jadi tahu, Bim. Jadi tahu proporsi fungsi dari sepatu yang gua akan pakai. Benar. Iya kan? Oke, thank you banget nih untuk penjelasan sepatu. Ada lagi sebenarnya yang kemarin gue bingung itu karbiner, Bim. Karbiner. Karbiner tuh. Bang. Ah, Macam-macam nih, Bin. ya. Bentuknya, locknya. Nah itu gua nggak ngerti juga, Bin. Apa tuh, Bin? Dan fungsinya apa sih sebenarnya? Banyak banget gitu. Bentuknya malah bahkan ada Nah, ini. ininya nih. Nah, Ada seling dalamnya tuh. di dalamnya tuh. Sebenarnya banyak itu nih. Benar, Untuk banyak. jenis banyak, karabiner ya. banyak. Ada satu lagi gue punya oval. Nah, oval. Oval. Oval ini sudutnya sama. Oh, benar sama. Terus ada yang snap ya, Bin? Snap ada juga. Nah, yang ini kan lock semua nih ya. Benar. Salah satunya snap tuh yang seperti ini. Nah, ini snap tuh ya. Nah, Enaknya buat runner kayaknya ya. buat runner. Nah, ini taruhlah 5 dulu lah ya. Lima, Masih oke. banyak kan ya? Nggak masalah ya. Mungkin satu lagi figure X. Figurek boleh. Figurek. Figurek. Nah, figurek. Mungkin kita batin dulu, Bang. Boleh, boleh. Ah, sok. Itu dulu. Iya, karabiner dulu ya. Jenis karabiner ya. Jadi ini ada 5 nih. Ada 5 dengan lock yang berbeda-beda gitu. Mungkin kita akan ngobrol ringkas satu-satu aja ya. fungsinya Boleh, ya. boleh. Mungkin dari snap dulu nih, Bang. Snap. Nah, snap. Snap ini sebenarnya banyak dipergunakan untuk pergerakan yang cukup sering. Kayak quick draw. Quick draw itu kan pergerakannya sering. Jadi bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Kayak kita manjat kan, kita pasang quick draw satu Ya, dari, gitu. dari satu quick draw ke quick draw lain. Sorry nih, Bim. Quick dry apaan, Bim? Quick draw itu ini bang. Quick draw, bukan quick dry, Bang. Tukang kain nih, Gua Bang. taunya quick dry. Gua biasa bikin celana quick dry. Quick draw itu terdiri dari 2 karabiner snap Oh, yang gitu. digabung satu sling. Sling itu bisa dibilang kayak webbing lah. Webbing. Nah, kalau bahasanya kan quick draw. Quick draw. Tapi kalau di Indonesia banyak orang familiar Runner. dengan bilang runner. Nah. Jadi kalau runner sebenarnya kan penyambung ya. Iya, Ya. nyambung. Nah, iya, jadi dia pergerakannya memang membantu kita untuk mengamankan saat kita manjat sport Benar. dari satu titik ke titik lain. Iya. Nah, kenapa dia dibikin snap? Jadi dia nggak perlu dikunci lagi, Bang. Ya. Jadi lebih simpel ketika dipasang, udah karena kita melalui dari satu pengaman ke pengaman lain ke pengaman lain. Intinya biar simpel gitu ya. Biar simpel. Nah, Benar. Kalau misalkan dia pakai skru kan, Lama. kita mesti buka dulu gitu ya. Habis dong tenaga. Meskipun kondisinya lebih aman skru sebenarnya ya. Benar, tapi kan kembali lagi sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Karena kenapa dia yang nggak non screw ini bisa juga dibilang aman? Karena penggunaannya lebih dari satu. Oh. Banyak ya. Banyak Jadi, backupan. Banyak backupan. Jadi ketika kita nggak kunci pun satu Putus, copot lah copot ya. ya. Ada beberapa tali misalkan yang salah masang dan Lepas. saat kita manjat lepas nih, Nah. masih ada bawahnya. Iya. Makanya dia tidak membutuhkan screw. Oh, ya. Gitu. Terus ada lagi nih, Bang. Ini udah, ini snap. yang screw nih. Hmm. Nah, ini screw cuma bentuknya apa nih, Bang? Nah, ini screw ini bentuknya orang bilang semi delta atau Pir. Pir ya. Benar, karena kayak buah pir kan? Ya. Pir ya. Nah, kayak gitu. Ini jenisnya auto lock atau lock? Ini lock. Ini lock biasa Lock ya? manual. Oke, ini lock manual ya. Jadi diputar dulu kuncinya, kalau begini open, kalau gini tutup ya. Betul. Oke. Oh iya benar. Kunci ini. Ya, oke, lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi nih. Ada nih
Dan mungkin ini apa nih bang? Kalau ini lucu juga dibentuknya nih. Nah, kalau ini oval. Ini apa? Kenapa dibilang oval? Karena dia sudut antara atas sama bawah sama. Oh, oke. Simetris ya. Simetris ya. Beda sama yang pierce, karena dia atasnya lebih besar, bawahnya lebih kecil. Apa ini fungsi buat apa nih? Nah, biasanya? kalau ini biasanya dia penyambung antara bisa kalau misalkan lagi ngejumar, dia bisa pakai atau kostil yang lebih banyak diam sebenarnya. Oke. Oh. Kenapa dia ada satu sudut yang rapat dan yang lebar? Jadi supaya ini kebanyakan dipakainya untuk anchoring. Jadi yang memang dia diam, kebanyakan diam. Jadi nggak geser, terbebani ya? nggak geser-geser. Karena kan ada sudut yang sempitnya. Iya. Jadi tetap dia fokus di satu sudut. Oke. Gitu. Itu Kalau oval untuk kan, yang nyetir ya. Kalau oval ini, Kalau oval itu kan dia sudutnya atas bawah sama. ya, Jadi simetris nih. pergerakannya lebih banyak. Mau dia melintir atau gimana pun dia sama aja. Nggak apa-apa. Kalau ini kan dia untuk anchoring lebih banyak diamnya. Kalau ini kayak misalkan dia pakai jumar juga sekarang lebih banyak pakai ini karena mau kebalik gimana pun dia bisa Balik masuk. ini sama, balik ini sama. Bener, Kalau itu sempit ya. Sempit. Nanti kalau misalkan dia kena sudut sempit, dia akan seperti ini. Jadi kan bebannya berkurang. Benar. Tapi kalau itu kan karena sudutnya sama, dia akan tetap Iya. Jadi bolak-balik sama nih ya? sama, betul. Sama, oke. Nah, ini ada dua lagi nih, Bim. Ini apa nih? Ini sebenarnya ini lock manual dengan wire. Lock manual dengan wire, karena Iya, ada wire sini ada ya? wire-nya. Ini wire fungsinya buat apa, Bim? Biasanya kebanyakan untuk delay. Untuk delay supaya karabinernya nggak lari, jadi dia nggak dikunci. lari. Mungkin gini ya. Betul. Gini ya? Nah, Oke. jadi kan ini bisa masuk ke loopnya harness. Loopnya harness. Nah, ini untuk alat delaynya. Jadi nggak terganggu. Jadi nggak terganggu. Oke. Nah, yang satunya lagi kan ini untuk lebih ke bilai ya. Lebih ke bilai. Bilai. Ke bilai kebutuhannya. Bila itu orang yang Membantu kita. pengaman untuk si pemanjat. oh, oke, Jadi di bawah ya. Di bawah, Ya. betul. Si bilai. Ini kalau ini karabiner Dia auto lock. auto lock. Auto lock. Kenapa auto lock, Bim? Kenapa dia bilang auto lock? Karena dia bisa kunci sendiri. Begini aja udah kunci ya? Udah kunci. Oke, jadi bukannya ditarik begini, Bener. putar. Kalau gua lepas begini, klek. Dia langsung kunci. Otomatis Jadi kunci. nggak perlu diputar skrunya lagi. Ini fungsinya lebih Dia lebih aman, lebih safety. Lebih safety. Karena kan banyak juga kadang sekarang panjat tebing tuh anak-anak. Hmm. Nah, kadang kan anak-anak kita nggak tahu nih, nggak bisa kontrol. Kadang dia putar-putar sendiri. Iya. Nah, kadang pun yang dewasa pun kadang human error lupa. Nah, timbullah yang auto lock. Oh. Jadi begitu ngunci, udah. Jadi tanpa memang harus khawatir. di sport climbing ini atau di dunia climbing ini karabiner itu banyak macam. Banyak banget. Dan menurut fungsinya masing-masing. Masing-masing. Gitu ya. Oke, keren. Oke. Apalagi Pak Ari? Nah, sebenarnya kan dari apa namanya karabiner yang buat climbing ini kita yang gue butuhin juga kemarin kan harness. Betul. Sebenarnya referensi harness dari segi fungsi untuk kita nih, katakanlah saya nih Betul. yang baru mulai menyukai lah hobi panjat. Ini udah comfort belum? Apa yang kemarin saya beli ini nih Bim jenisnya yang mungkin bisa dibilang half ya? Atau Iya, betul Pak. Ya. Nah, sebenarnya jenis ini harness udah- yang proper buat saya sebagai pemula, masukan dari lu Bim? Jadi harness ini sebenarnya udah cukup lah Bang Ari. Iya. Kalau untuk pemula ini udah cukup karena harness itu kan yang baik selama kita ada barcode semuanya nih, petunjuknya, terus tingkat apa namanya kekuatannya yang sudah teruji dengan pabrik. Oh, license-nya ya. License-nya. Sebenarnya kalau untuk pemula ini udah aman walaupun ini namanya single loop. Single loop. Karena lomba. Satu Loopnya lubang. Satu lubang. Dan sebenarnya kalau untuk pemula kan dia nggak perlu masang. Ini kan fungsinya ini ada rak nih. Oke. Ini namanya rak. Itu apa? Rak namanya? Rak itu Itu fungsinya buat? untuk menggantung alat-alat pendukung lainnya. Nah, kalau untuk pemula biasanya kan jarang mereka orang di baru mulai manjat. Iya, Ngapain dia belum manjat tuh, iya, belum manjat biasanya ya. biasanya sih digantungin tapi buat foto. Iya. Nah, ini udah cukup. Tapi kalau emang udah mulai sering manjat, biasanya ganti yang double loop. Nah, dia ada satu loop di tengah dengan ngelintasi dua loop atas bawah. Nah, dia raknya lebih banyak. Dia ada dua rak kanan kiri. Ini kan cuma kanan kiri cuma satu rak nih masing-masing. Karena pemula ya. Karena pemula. Nah, kalau yang udah sering manjat biasanya dia pakainya yang dua rak.
Ekspedisi kayaknya. Oh, jadi alat banyak tuh yang Jadi kalau itu banyak tuh, Bim, ya? banyak. Itu biasanya buat yang masang runner mungkin. Buat yang masang runner, Oh, betul. Buat masang runner, kadang kalau pekerja juga dia butuh rak yang lebih banyak lagi. Industri Jadi, ya. ada harness untuk sport sama industri juga. Industri. Kalau untuk Mungkin yang full body kali Full ya. body ada Full juga. body harness untuk industri. industri. Ya? Nah, kalau Oke. untuk pemula ini cukup atau enggak? Ini udah cukup. Iya. Ini udah cukup untuk Ah, pemula. oke. Berarti nggak salah gue beli kemarin ya. Nggak salah. Aman. Nah, selain sepatu tadi udah, carabiner, harness. Nah, katakanlah gue dari wall climbing indoor, gue mau ke outdoor nih. Berarti tambah juga cuk bag, helmet, Betul. atau helm ya. Helm. Oke. Ini udah proper belum apa yang gue beli nih? Kemarin sih gue beli yang penting ukuran di kepala gue nyaman, dan gue lihat searching ternyata ini juga banyak yang make. Nah, Ini menurut lu gimana? kalau helm satu yang tadi Bang Hari bilang itu Yap. benar. Yang penting nyaman dulu Yap. di kepala. Sesuai ukuran mungkin sesuai ya? ukuran. Jangan Iya. nyaman-nyaman ntar ditinggal. Ya kita lagi nyaman-nyaman sama aja. Ah, gitu, ya. ya. Jangan nyaman-nyaman lah. Iya. Lanjut, lanjut. kembali Jalan. ke situ. Yang penting nyaman dulu. Kayak tadi sepatu kan, yang penting nyaman dulu nih. Nah, helm pun sama. Yang penting nyaman dulu. Ketika itu peruntukannya untuk panjat tebing, mau apapun mereknya, cari yang nyaman dulu. Ya. Yang penting, gue mau beli helm panjat tebing. Nah, pasti kan teman-teman dari yang biasa jual atau toko-toko, pasti kan mereka menyarankan ada beberapa merek tuh. Nah, coba yang penting nyaman dulu. Yap. Ketika udah nyaman, baru nanti banyak brand yang mengeluarkan dengan varian harga yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk dibilang ini udah nyaman, udah cocok belum untuk panjat tebing? Selama itu produknya dikeluarkan untuk panjat tebing dan ada lisensinya, itu udah cocok. Udah cukup ya? Udah cukup. Oke, good. Nah, kalau helm itu kan manjat ya, itu masuknya kategorinya sport di indoor atau outdoor? Outdoor. Dia Outdoor. biasanya Fungsinya untuk apa, Bim? Lebih spesifik. dia kan rock climbing tuh. Ah. Nah, kita kan nggak tahu nih kalau di tebing alam itu kadang ada batu yang jatuh saat kita Oh, Iya. runtuhan dan bahkan si bilayarnya pun harus pakai helm. Ya. Itu nah SOP-nya kayak gitu ya? SOP-nya seperti itu, terutama big wall. Iya. Jadi kan ketika nggak usah besar-besar batunya, batu kecil aja ketika jatuh dari ketinggian. Lumayan ya, Bim. Lumayan kan? Nah, itu Bocor dia. kali. Masuk Kan tuh. kalau di jalan raya kan kita pakai helm kalau ada polisi. Berarti kalau di tebing tuh memang harus wajib ya. Oh, Ada iya. polisi nggak ada polisi maka Nah, pakai ya. biasanya kita bisa lihat nih orang-orang yang tertib di jalan raya, Iya. oh berarti pemanjat. Benar. Orang mana-mana pakai helm. Iya. Karena kan ini kita bicara kesadaran. Iya, nggak? kesadaran. Ya polisi memang nggak ada. Cuma kalau batu jatuh, pala bocor siapa yang Nah, mau jawab kan begitu ya. sebenarnya Nah. Ketika kita semakin tahu resiko tingkat kecelakaannya besar, maka banyak orang itu semakin sadar dengan alat keamanan. Safety-nya. Alat safety-nya. Kalau emang dia tahu, wah risiko kecelakaannya besar nih ketika gua nggak menggunakan aparel ini, gua nggak menggunakan kelengkapan ini. Dia pakai bukan karena Bukan karena aksesoris. Iya, bukan Ah. karena aksesoris atau antar dimarahin bapak Iya, itu, iya. antar dimarahin bapak ini, tapi justru untuk Kesadaran. menjaga kita, Iya. Ya, untuk kesadaran kita. proteksi Benar, diri ya. benar. Gitu. Keren. Ini helm udah, selanjutnya ada chalk bag ya Bim ya? Iya. Sepenting apa sih kita ketika mungkin gue ngebayanginnya kalau tangan gue keringetan kali ya, supaya kita nggak kepleset betul. ketika mengeremes poin ya. Ngeri bahasanya orang tua. Iya, mengeremes poin Iya, ya. iya, iya. Nah, ini penting juga Bim. Penting. Jadi untuk pribadi, untuk emang kita manjat sendiri, itu keperluan utamanya sepatu, chalk bag, sama harness. Oke. Itu tiga itu aja udah cukup. Kenapa harus ada sepatu dan chalk bag? Ketika kita manjat, kita nggak punya chalk bag. Ketika tangan kita keringetan, udah tuh licin. Kita mau gimana lagi? Ini hampir semua nih yang ada di meja udah di Ada semua Bang. dijelasin. Ini Bang belum Bang. Oh, itu. Nah, Apa tuh? ini belay device Bim. Iya. Ya, ini ada belay, ada 3 nih. Ada tiga. Ini apa namanya Bim? Itu namanya figure X. Figure of X. Bentuknya kapal. Gitu. Terus ada lagi yang namanya ETC ya. Ya, kalau sebenarnya ETC itu brand, Bang. Oh, dia cuman brand. jadi kayak Sorry, dong. terkenalnya ETC, tapi nggak apa-apa itu. Tapi alat sebutannya juga. apa sebenarnya? Sebenarnya ini kayak tubular, jadi dia kan Tubular. masuk ke talinya sebenarnya. Ini yang single rope. Single rope. Oh, yang double rope ada ya? Sobat? Ada. Oh. Kalau untuk sport, kenapa gue punya single rope? Karena untuk sport, Biasanya ya kita satu pakai ya. satu tali aja. Untuk apa dua tali kan? Nah, yang ini
Nah ini yang udah mulai modern sebenarnya walaupun produksi lama, ini kan udah otomatis. Ini otomatis. Otomatis. Jadi kalau ini masih manual, ya. Manual. Ini juga Ini perkembangan. manual. Manual. Jadi dari ini ke sini dulu apa Benar. gimana? Dari ini ke sini dulu, naik baru ke ke sini. Iya. Otomatis. Otomatis. Namanya apa ini, Bim? Ini kalau brandnya kan dari Petzl, nah ini namanya Grigri. Ada Grigri. beberapa brand juga yang mengeluarkan menyerupai ini. Oke. Tapi fungsinya sama ya, Fungsinya sama bilai ya? Fungsinya sama untuk bilai. Gitu. Berarti untuk yang terkini nih yang ini jenisnya ya? Ya, dia ada model barunya lebih kecil lagi bahkan. Oh, semakin simpel Mungkin ini ya, upgrade dari ini ya. Upgrade dari ini. Tapi Oke. secara mekanis sama ya. Sama. Gila, kita jadi tahu ya perkembangan fase-fase alat yang Bener, dipakai tapi ya. kalau yang familiar sebenarnya yang ini. Tetap figur ya. Figur X, Figur karena ya. kayak instansi pemerintah kayak TNI, Polri, TNI, Polri. Damkar, dia kan untuk Untuk latihan ya. latihan, rappling segala Iya. macam lebih nyaman pakai yang seperti Iya. ini. RS Kan apa nggak- SRT. Karena dia tingkat kecepatan turunnya lebih cepat. Oh, oke. SRT-nya ya. SRT-nya lebih Kalau cepat. turun naik itu lebih cepat itu Lebih ya. cepet. Jadi damkar. kayak Apa yang ke gua itu raffling ya? yang ke gua itu Turun ke dalam masuk gua itu namanya yang pakai alat Caving. satu caving ya. Caving. Yang satu alat turun kalau pakai Kevin sekarang udah mulai pakai yang seperti ini. Oh. Bahkan dia Otomatis. lebih besar. Ya. Oh. Ada namanya ID atau rig. Nah, dia otomatis tapi dia lebih besar. Lebih besar ya. Nggak ada ya sini ya? Enggak ada. Oh, nggak ada. Karena Oh, kan- itu manjat sport ya? Iya, manjat sport. Beda-beda fungsi ya. keren. Beda Nah, fungsi. terakhir nih Bim ya. Semua alat yang nempel di badan udah. Satu lagi, bentangan tali Bim. Nih, Tali. Ini kan kalau nggak salah ada dua jenis tali karmantel ya namanya. Iya, betul. Nah, bisa bantu jelasin nggak Bim? Bisa. Ah, ini, Angkut Bim, angkut Bim. Boleh. Biar kelihatan Bim. nah ini yang gue Wih, punya nih. baru nih. Waduh, ini baru beli dia. Iya. Biasa. Sekalian aja gitu. Iya, makanya. Nggak boleh mainnya tapi sih. Ini nggak boleh manjat. Kita manjat, Kita pakai. Beda hak milik doang. Kebiasaan lu. Manfaatin orang aja. Ntar gue sewain ke lu. Agak bodoh gini. Bim, nah ini gimana Bim bisa bantu jelasinnya nih Bim? Ada dua jenis tali kalau nggak salah. Betul. Gimana? Jadi dua jenis tali. Nah, biasanya kenapa Bang Ari bilang ini warnanya cerah-cerah? Iya. Biasanya kalau untuk pemanjatan, untuk sport, dia warnanya lebih cerah memang. Oh, identikal dinamis ya? Iya, dinamis. Oh, dinamis itu lebih cerah ya? Dinamis itu cerah. Nah, itu bilang Bang Ari tahu tuh dinamis. Jadi ada dua tali. Dua tali itu antara dinamis sama statis. Nah, kalau statis itu banyak kan dipakai untuk kerja industri. Gedung-gedung gitu ya? Gedung, terus caving dia Caving. ada beberapa yang menggunakan tali statis. Statis. Karena kan dia menggunakan Naik turun doang ya? Naik turun, Ascending, descending ascending, ya. Kalau pakai yang ini kan dia Bisa masukin di bebannya. goyang tuh ya, bener. nyangkut nanti. Kenapa kalau misalkan panjat tebing dia menggunakan tali yang dinamis? Karena kan saat kita jatuh ini bisa nahannya nggak langsung Brek gitu ya? Brek, Kontraksinya nggak tuh? Elastisnya. ada elastisnya betul. Jadi Iya. Supaya aman pinggang. lah, Iya. benar. Kalau misalkan statis jangan lah. Iya. Kalau bisa jangan untuk. Tapi lu pernah Bim? Pernah. Pernah? Pernah. Ngalamin gitu, pas jatuh, blok gitu pernah? Iya, betul. Nah, Dan sakit ya rasanya ya? lumayan pakai ini aja ketika kita emang nggak siap jatuhnya. Biasanya kan si pemanjat itu selalu begitu dia jatuh, dia nggak akan merem, tapi dia akan lihat pijakannya nih. Mm-mm. Itu aja lumayan berasa pakai ini. Tapi dengan antisipasi si pemanjatnya, ini akan lebih soft. Tapi kalau misalnya pakai tali yang statis, itu bisa mengakibatkan cedera. Tegang ya? dia. Iya, karena hentakannya kan lebih besar. Udah gitu resiko bagi si runner itu yang nyangkutin itu ya? Karena kan dia semakin besar ya tekanannya ya? Semakin besar. Kalau runner sih kita nggak usah pikirin lah barang, tapi Iya. yang lebih bahaya Pemanjatnya. kan si pemanjatnya, si pelaku kegiatannya. Ketika nanti disalahin, siapa yang mau disalahin? Iya, iya. Kan itu memang accident ya. Accident. Coba kita meminimalisir. Iya. Ya berarti mudah-mudahan lah ya, nggak ada Betul, kejadian ya, betul, bro ya. betul. Makanya digunakan tadi dinamis supaya menghindari hentakan yang memang ketika si pemanjat jatuh Iya, pindah dari meredam. cedera Iya, gitu ya. betul. Belilah tali ini. Iya. Kalau mau beli Oke. ya, bro di sini nih, Pak Ari jualan.